Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 organisasi dan manajemen perusahaan industri. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peranan PT Mayora dalam Industri Pangan Global. Sebelum kami masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Seli Aulia dengan NPM 2021 445095. Kenalkan, nama saya Maesa Pandu Sandiko dengan NPM 2021 445053. Perkenalkan, nama saya Revanda Pratama Hadi dengan NPM 2021 445068. Perkenalkan, nama saya Rifan Destinjak, NPM 2021 445 00023. Saya Kaisul Pari dengan NPM 2021 445063. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Dibuktikan dengan PT Mayora Indah yang telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industry yang keberadaannya telah diakui secara global. Dibuktikan lagi dengan produk-produk PT Mayora yang sangat berkualitas. PT Mayora ini didirikan pada tanggal 17 Februari pada tahun 1977. Awal didirikan ini hanya sebagai industri rumahan biasa, namun lama-kelamaan dia berkembang pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Awal PT Mayora ini didirikan hingga sekarang dia telah memiliki 29 pabrik, di mana 24 diantaranya terletak di Indonesia dan 5 diantaranya terletak di luar negeri. Pada perkembangan perusahaan, juga ditorehkan dengan cara merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham yang pertama kalinya di Bursa Efek Jakarta, yaitu pada tanggal 4 Juli pada tahun 1990. Pada tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat agar menjadi salah satu perusahaan yang berbasis ASEAN, yaitu dengan cara mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di negara Asia Tenggara. Mengapa PT Mayora dapat bertahan hingga sekarang? Yaitu karena PT Mayora selalu memiliki inovasi-inovasi terbaru dalam memproduksi produknya. Inovasi-inovasi inilah yang dapat memperkokoh posisi PT Mayora di pasaran global. Dibuktikan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Mayora tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri, namun mampu memenuhi kebutuhan konsumen di luar negeri, bahkan di seluruh dunia. Hasil ini dapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi yang kuat. PT Mayora Indah Tbk menghasilkan berbagai jenis produk, diantaranya biskuit, wafer coklat, permen, dan kopi. Untuk di produk biskuit, PT Mayora menghasilkan Mari Roma, Slay Olay, Better, Danisa, dan Sari Gandum. Untuk di bagian wafer coklat, PT Mayora menghasilkan Astor, Beng Beng, Super Keju, Superstar, dan Coki Coki. Untuk di bagian permen, PT Mayora Indah menghasilkan Kopiko, Tamarin, dan Kiss. Untuk di bagian kopinya, PT Mayora menghasilkan Torabika Brown Coffee, Torabika 3-in-1, Torabika Cappuccino. Untuk produk andalan dari PT Mayora Indah adalah produk Kopiko yang telah tersebar ke luar negeri juga. Berikut gambaran lebih jelasnya untuk produk-produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Indah Tbk, yaitu ada Torabika Macchiato, ada Beng Beng, ada Astor, ada Coki Coki, ada Kopiko, ada biskuit Royal, ada biskuit Sari Gandum, ada Malkis, dan lainnya. Saat ini produk-produk tersebut telah didistribusikan ke lebih dari 52 negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Italia, Inggris, Portugal, Saudi Arabia, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya di luar sana. Visi dan misi dari PT Mayora Indah Tbk adalah yang pertama menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional.
dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasional di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara. Mengacu kepada anggaran dasarnya, salah satu kegiatan usaha dari perseroan adalah bidang industri. PT Mayora Indah Tbk mengklasifikasikan produknya ke dalam dua jenis kategori, yaitu makanan dan minuman olahan, yang mana meliputi beberapa jenis produk antara lain dengan biskuit, permen atau kembang gula, wafer, dan masih banyak lagi produk dari PT Mayora Indah Tbk. Banyak dari produk PT Mayora Indah Tbk yang telah dikenal sebagai market leader atau bahkan produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Beberapa contohnya adalah merek Astor sebagai pelopor stick wafer, Bing Bing sebagai pelopor wafer karamel berlapis coklat, dan Coki Coki sebagai pelopor coklat pasta. Lanjut ke berikutnya, yaitu value perusahaan. PT Mayora Indah Tbk dalam pelaksanaan kerjanya sebagai sebuah perusahaan menjunjung 7 nilai utama yang diimplementasikan dalam cara kerja profesionalnya. Nilai yang dikenal dengan nama 7 Principles of Mayora Group tersebut terdiri dari 3 key success factor. 3 nilai utama ini menjadi panduan dalam menentukan langkah bisnis, yang meliputi dari quality, yaitu memastikan konsumen mendapatkan produk berkualitas terbaik. Yang kedua ada efisiensi, bekerja dengan efisien dan produktif. Yang ketiga ada innovation, membuat inovasi untuk melayani dan memberikan konsumen yang terbaik. Lalu ada 4 nilai everyday working. 4 nilai ini menjadi panduan dan budaya kerja. Yang pertama ada passion, bekerja dengan semangat dan tetap berinovasi. Yang kedua ada wisdom, bekerja dengan bijak, tenang, gesit, dan tepat. Lalu ada responsibility, menjunjung tinggi tanggung jawab melalui evaluasi produktivitas. Yang terakhir ada confidence, percaya diri dalam melangkah menuju inovasi dan improvisasi. Struktur organisasi di PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora mempunyai beberapa tingkatan dalam struktur organisasinya, di mana RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham berada pada posisi paling atas dan diikuti oleh Dewan Komisaris yang diawasi oleh audit komite, yang dimana dalam struktur organisasi ini audit komite berada di posisi yang independen serta membawahi direktur utama dan mempunyai beberapa anggota direktur yang terdiri dari direktur supply chain, 14 direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur pemasaran. Selanjutnya ada unit audit internal dan sekretaris perusahaan yang mempunyai garis kewenangan sama di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer dari setiap divisi, di mana manajer dari setiap divisi terbagi menjadi 7, yaitu purchasing, teknologi informasi, pemasaran, keuangan dan accounting, HRD dan personalia, legal, dan manufacturing. Yang pertama RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di tiap perusahaan pasti ada pemegang saham. Nah, mereka memiliki agenda tahunan yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam RUPS ini, mereka akan memberikan pendapat secara formal berdasarkan laporan yang diterima. Bila pendapat mereka disetujui, maka hasil akan diserahkan ke Dewan Komisaris dan diteruskan ke jajaran direksi untuk dilaksanakan. Jadi bisa dikatakan kalau masa depan perusahaan bergantung dengan keputusan RUPS ini. Oleh sebab itu RUPS harus dilakukan secara hati-hati. Untuk yang kedua, Dewan Komisaris. Dikutip dari laman Wikipedia, Dewan Komisaris ini merupakan sebuah dewan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat yang berkaitan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Pada struktur organisasi Mayora terlihat bahwa Dewan Komisaris ini dipegang oleh 4 orang. Yang ketiga, Komite Audit.
Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direksi. Tugasnya adalah membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi dan bertanggung jawab untuk menjaga akses komunikasi antar pejabat perusahaan atau Dewan Komisaris, direksi, sekretaris, dan unit audit internal. Untuk yang keempat ada Direktur Utama. Jabatan yang tak kalah penting yang ada di bawah Dewan Komite adalah Direktur Utama. Direktur Utama merupakan orang yang memiliki wewenang merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program perusahaan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Sederhananya, tugas Direktur Utama yaitu sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pengelola, sekaligus menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang direktur lagi, yang dimana yang di bawah Direktur Utama itu adalah yang bagian A, Direktur Supply Chain. Itu bertugas mengawasi dan mengelola rantai pasokan dan logistik supaya produktivitas dan efisiensi proses dapat berjalan lancar. Menjalin relasi yang baik dengan pemasok dan vendor juga menjadi tugas dari Direktur Supply Chain. Untuk B, Direktur Keuangan bertanggung jawab membuat, mengawasi laporan keuangan perusahaan, menyusun strategi untuk meningkatkan keuangan perusahaan, dan meminimalisir risiko yang merugikan perusahaan. Untuk C-nya, Direktur Operasional. Tentu saja memiliki tanggung jawab dalam operasional perusahaan. Juga membantu Direktur Utama dalam menyusun strategi pemenuhan target perusahaan, bertanggung jawab dalam pengembangan kualitas dan karyawan. Untuk D-nya, Direktur Pemasaran bertugas untuk mengatur proses pemasaran produk yang dihasilkan perusahaan dan strategi agar produk lebih dikenal masyarakat. Yang kelima, Sekretaris Perusahaan dan unit audit internal. Perusahaan bertugas untuk memastikan Sekretaris Perusahaan bertugas untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Sekretaris membantu direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, penyampaian laporan dan dokumentasi RUPS, serta rapat-rapat. Unit audit internal bertugas untuk menguji dan mengevaluasi atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, sumber daya, dan akuntansi. Yang keenam ada bagian lain. Selain jabatan-jabatan yang di atas, ada juga yang berperan tak kalah penting dalam struktur organisasi Mayora. Ada manajer dari setiap divisi, di mana manajer dari setiap divisi tersebut terbagi atas 7. Yang pertama ada purchasing. Ini divisi untuk membeli atau menyewa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Yang kedua, teknologi informasi, ada merencanakan dan mengkoordinasikan implementasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem informasi. Ada yang ketiga, pemasaran, yang berperan dalam memasarkan produk, jasa, atau layanan yang dimiliki perusahaan itu kepada pelanggannya. Untuk yang keempat, keuangan dan accounting, divisi yang mengurus persiapan pencatatan akuntansi. Sementara divisi keuangan atau finance merupakan divisi yang mengelola secara efisien dan produktif terhadap aset dan kewajiban berdasarkan informasi yang ada di perusahaan tersebut. Untuk HRD dan personalia, bagian kelima, ini HRD pekerjaan yang lebih terlibat dengan karyawan. Personalia memiliki fungsi seperti bertanggung jawab terhadap employee, database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, termasuk di dalamnya adalah pinjaman karyawan, absensi kehadiran, pencatatan cuti tahunan, data terkait slip gaji, dan filing dokumen. Yang keenam ada legal. Legal ini adalah sosok yang bertanggung jawab atas seluruh permasalahan hukum yang ada di perusahaan. Yang terakhir ada manufacturing. Ini biasanya bertugas membeli bahan baku untuk produksi.
Selanjutnya, kemampuan perusahaan dalam meningkatkan inovasi produk. Nah, di sini PT Mayora memiliki strategi 3P. Yang pertama ada winning people dalam menempatkan orang yang tepat di setiap divisinya. Selanjutnya ada winning product, di mana PT Mayora selalu mengeluarkan produk yang unggulan. Yang ketiga ada proses yang sistematis sehingga dapat membawa PT Mayora ke tahap yang lebih lagi. Nah, untuk menghadirkan produk yang inovatif ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama ada ide. Di sini biasanya dibahas mengenai konsep dari produk tersebut, mulai dari packagingnya, harga, dan target pasarnya. Biasanya untuk menentukan ide ini biasanya melibatkan beberapa divisi. Selanjutnya ada visibility. Nah, visibility ini dilakukan setelah ide disetujui oleh manajer. Nah, visibility itu dilakukan untuk mengukur atau menilai dari ide tersebut. Nah, selanjutnya ada proses development. Nah, pada proses development ini bisa dilakukan screening pada produk yang ingin diluncurkan, mulai dari sisi packagingnya, format design, client stage, bahkan sampai ke capital approval dan order harus di screening. Selanjutnya teknologi perusahaan. Di sini PT Mayora memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam proses produksinya. Itu pada tahapan pembuatan hingga pengemasan makanan dan minuman yang dihasilkan oleh pabrik. PT Mayora yang menggunakan teknologi tingkat tinggi. Pertama, PT Mayora mempunyai mesin pengemasan biskuit dari Eropa. Mesin tersebut diklaim sebagai mesin pengemas terbesar di dunia. Selanjutnya ada mesin Shores buatan Denmark. Nah, biasanya mesin itu digunakan untuk memproduksi makanan jenis butter cookies. Dan yang terakhir ada PT Mayora juga menggunakan mesin Bosch buatan Italia dan satu mesin buatan Jepang yang masing-masing digunakan untuk memproduksi permen. Selanjutnya ada supply chain PT Mayora. Apa sih supply chain itu? Supply chain adalah sebuah proses payung di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah rantai pasok menuju kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Supply chain juga dianggap sebagai logistik network yang mampu menghubungkan mata rantai yang saling terkait antara manufaktur, supplier, retail, outlets, distribution, dan customer. Bagaimana aliran fisik PT Mayora bekerja? Stakeholder yang terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer. Aliran fisik dari supplier menuju customer, aliran keuangan dari customer menuju ke supplier, dan aliran informasi yang searah. Selanjutnya yang pertama, PT Mayora akan mengirimkan list order dan akan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan raw material. Selanjutnya akan dijadikan inventory kepada warehouse. Kemudian inventory ini selanjutnya akan digunakan raw material sebagai proses produksi, antara lain dari grading, roasting, grinding, mixing, dan packaging. Selanjutnya produk akan dikirimkan dari manufaktur kepada distributor, wholesaler, dan kepada retail. Dan terakhir ada perkembangan perusahaan pada PT Mayora. Manajemen operasi dalam perusahaan PT Mayora berjalan dengan baik, karena proses yang mereka jalankan sudah sesuai dengan standar perusahaan mereka, dan sudah sesuai dengan visi misi mereka. Maka dari itu, perusahaan PT Mayora dapat berkembang pesat, dan dapat memasarkan produk mereka dengan baik sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekian materi pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.